Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan sengaja terlambat, tapi betul-betul saya ada 3 jam diputer-puter oleh Google. Makanya saya laporan ke Mas Bintang, mudah-mudahan sudah terbaca di website. Saya pasti datang, tapi nggak tahu jam berapa nyampe. Semoga cepat sampai. Langsung aja Pak, kurang dekat. Oh, iya. Saya yang beruntung hari ini karena cara langsung bisa ketemu Mas Bintang. Ini tokoh kita yang nggak ada tandingannya ini. Amin. Sejak tahun itu sampai tahun sekarang. Terus ada rekan saya, Pak Arbi ini bondo nekat seperti saya. Kita panitia unjuk rasa misalnya 20 orang dengan harapan yang nonton banyak, nggak taunya yang nonton ya kita sendiri, nekat. Ya, akhirnya yang nonton ya kita saja. Tetapi jangan salah, karena kemajuan medsos tetap tersebar, Pak ya. Dan lebih hebat lagi, nekat dan sabar. Barangkali ini mohon maaf ya, saya bukan. 1 botol aqua itu diminum 3-5 orang. Ya Pak. Nah, sekarang tiba di sini, tadi sudah disinggung oleh beliau. Ruangan ini jangan kita melihat ruangan kecil, ruangan kurang mewah dan sebagainya, jangan. Nilainya, jadi saya sudah sini. Mungkin kalau saya kupas lebih panjang, kita yang hadir ini kalau 8 lebih lah ya, 17 juga lebih, mungkin 45, mungkin 66, mungkin 98. Jadi semua itu ada kaitannya dengan perjuangan. Nah, ini kira-kira yang saya mengingatkan. Sekali lagi terima kasih Bintang, saya dapat kehormatan diajak ngobrol-ngobrol di sini, sehingga ketemu juga dengan beliau Pak Amir Hamzah yang saya rasa tidak ada lah yang tidak kenal gitu. Terus karena saya terlambat, saya ada hukuman nggak Pak? Jadi sisa dikasih waktu berapa lama ini? Bebas. Kalau hukuman, ada hukuman saya terima, dikurangi waktu. Tapi kalau bebas ya akan saya memanfaatkan sebaik-baiknya, bukan selama-lamanya, sebaik-baiknya. Bapak-bapak sekalian, sebenarnya saya ini karena dari militer ya, jadi selama dinas malah nggak muncul. Setelah pensiun baru merangkak sampai sekarang. Tapi intinya saya tetap berpegang kepada tema yang diberikan kepada saya. Negara yang compang-camping akibat pilpres, termasuk orangnya, capres, wapresnya, termasuk busernya atau apa istilahnya Pak ya, calu-calu. Nah, jadi saya bersumber dari sekitar itu. Mohon maaf, saya tidak bisa begitu lugas seperti Pak Arbi, Pak Indrajit, Pak Amir Hamzah. Jadi saya sembarang aja ya, mohon didengar aja. Banyak orang tahu negara, tapi jarang yang memahami sebenarnya negara itu seperti apa. Menurut teori yang saya baca, negara itu sebenarnya wadah dengan orangnya, atau dengan kata lain unsur dengan aspeknya. Unsur negara ada 4: pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan dari negara lain atau orang lain. Itu unsurnya. Sedangkan yang membidangi yaitu yang kita kenal dengan aspek-aspek negara: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, agama, kemudian pertahanan dan keamanan. Jadi nanti
larinya sekitar ke situ. Saya tidak membantah bahwa tema itu diberikan dengan negara yang sudah compang-camping. Saya sependapat. Memang itu fenomenanya, faktanya seperti itu. Nah, kemudian dengan harapan bagaimana berarti kita akan menyikapi ini. Apakah justru kita biarkan aja biar hancur lumat, atau perlu kita benahi yang compang-camping tadi kita satukan? Kalau memang disatukan dengan apa? Apakah dengan air? Apakah dengan angin? Apakah dengan lem? Atau dengan ya yang lain-lain seperti las besi itu? Nanti kita lihat mana yang lebih cocok. Tapi bahwa yang jelas secara teori itu semua tidak cukup hanya untuk dipikir dan dipikir-pikir. Karena kalau kita hanya pikir saja barangkali sudah mendukung tetapi tidak menyelesaikan. Jadi harus ada action seperti yang disinggung oleh Pak Bintang tadi. Artinya kita harus berani. Semua pemikiran-pemikiran harus kita akhiri dengan keberanian. Banyak pikir, apakah berani akhirnya menulis? Banyak rencana, apakah berani melaksanakan? Kemudian lain-lain. Jadi terakhir keberanian. Jangan sampai kita menyerah dan tidak berani mencoba lagi. Telah gagal, menyerah, tidak berani mencoba lagi. Apalagi kalau namanya sudah menyerah sebelum mencoba. Ini lebih konyol. Jadi tingkat keberanian itu berani mencoba, setelah gagal berani mencoba lagi, dan terusnya dan seterusnya. Jangan sampai mencoba saja tidak berani. Nah, itu prinsipnya keberanian. Tetapi semua itu harus terukur, terkendali, karena sebenarnya keberanian dan ketakutan itu beda-beda tipis kalau menurut pandangan saya, antara berani dengan takut. Orang yang berani karena sangat beraninya akhirnya menjadi ketakutan sendiri. Sebaliknya orang yang penakut karena ketakutannya yang sangat mendalam, dia bisa berubah menjadi sangat berani. Nah, jadi antara berani dengan takut kan kecil. Tetapi marilah kita bawa berani itu adalah berani yang sebenar-benarnya. Kembali masalah negara yang tadi saya jelaskan. Jadi monggo kita ingat ya, kita ingat. Lahirnya atau keberadaan negara kita itu kan diawali dari kekeluargaan. Kekeluargaan, permufakatan. Jadi bukan persaingan atau menang-menangan, bukan itu. Jadi seperti tadi sudah disinggung oleh beliau, landasan itu sangat penting. Yaitu landasan kita adalah kekeluargaan dan permufakatan. Bukan persaingan atau menang-menangan, bukan. Nah, oleh karenanya 1 bulan yang kemarin tanggal 20 Mei ya, saya mencoba dengan saya rapatkan berulang-ulang, dengan pengarahan berulang-ulang, dengan harapan yang berulang-ulang. Intinya persis tanggal 20 Mei adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Indrajit ya. Tapi yang jelas pada tanggal 20 Mei 1908 itulah senior kita Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan teman-temannya telah mengubah keberanian yang bersifat kedaerahan-kedaerahan tadi disatukan menjadi satu kekuatan nasional, yang akhirnya timbullah yang kita kenal dengan Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional. Dengan pemikiran ini saya kumpulkan teman-teman yang sepaham ya, yang sepaham. Saya jangan ngomong. Rata-rata mereka satu, Pak,
perlu dipertimbangkan. Nanti habis Pak Sugeng di sini. Habisnya kenapa? Udahlah, habis. Siapa saja sekarang yang ingin nongol dibabat, gitu kan? Siapa yang babat? Kenapa harus dibabat dan kenapa harus takut? Nah, antara lain pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Intinya mereka menyarankan lah kita aja kita tunda. Oke, nggak apa-apa, kita masuk namanya masukan. Jadi yang jelas bahwa pada situasi dan kondisi pada saat 1998 itu Dr. Wahidin Sudirohusodo akan mempersatukan, mengubah dari kekuatan-kekuatan banyak yang kecil ini menjadi kekuatan nasional. Makanya saya minta nanti dalam 20 Mei yang akan saya bawa langsung ke depan DPR MPR, tolong jangan takut-takut membawa simbol-simbol kebesaran organisasi. Semua keluar. Semua komunitas, elemen dan sebagainya, TNI Polri keluar. Kemudian termasuk elemen-elemen apapun. Yang penting satu, jangan berpaham komunis. Kalau komunis betul-betul nggak saya terima. Jadi akan kelihatan bagaimana organisasi-organisasi kecil dengan membawa bendera masing-masing. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada merah, biru dan selanjutnya. Silakan. Justru ini akan bagus, akan kita lihat. Tetapi juga saya juga berpikir seandainya mereka tidak paham atau tidak mengerti atau tidak mau, ya saya siap mengulangi kedua seperti sahabat saya satu ini. Kita ditonton oleh diri kita sendiri, nggak apa-apa. Sampai saya prediksi gitu. Tapi untungnya tidak pas, meskipun sedikit adalah yang nontonnya, tetapi tidak sesuai harapan kita. Karena saya berharap menyebut membawa kebesaran masing-masing. Alangkah indahnya dalam hati saya. Ya ini yang saya cari-cari. Tetapi tidak berhasil. Saya simpulkan atau saya evaluasi bahwa persatuan dan kesatuan kita sudah sulit untuk disambungkan. Jadi pasti ada dua arah. Arah yang membuat begitu dan arah yang mengkondisikan itu. Jadi jelas. Makanya dengan tidak berat saya katakan bahwa saat atau kondisi seperti sekarang itu adalah kondisi yang sulit dipersatukan. Sulit dipersatukan. Jadi kesimpulannya apa? Tadi sudah disinggung oleh beliau, tanpa kesatuan kita nggak akan mampu. Jadi dengan kata lain, dengan kondisi yang tidak bersatu tadi, kita nggak akan kuat untuk selama ini, untuk apabila terus seperti ini. Ini adik saya satu ya. Oke. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus bersatu, itu jelas. Nah, itulah yang mendasari tentang negara kita tadi dari segi bentuk negara atau apa itu negara. Kemudian dari latar belakang, kita jelas bahwa kita bisa merdeka karena ada badan-badan bersenjata dengan rakyat yang bercampur, entah dari elemen apa. Intinya bahwa kekuatan bersenjata dengan kekuatan diplomatik atau diplomasi atau politik itu memang harus ada. Senjata saja nggak bisa, politik saja nggak bisa, harus dua-duanya. Nah, itulah yang melatar belakangi saya untuk bagaimana nanti kita menuju kepada masalah-masalah ada. Tadi saya jelaskan bahwa compang-campingnya kita itu yang saya sebutkan tadi. Tapi konkretnya kelihatan. Pemerintah
Jelas kan? Boroknya kelihatan. Suka bohong, suka tidak menepati janji. Ada intel polisi. Catat. Hari Sugeng Waras yang bicara. Saya nggak pernah ragu-ragu, nggak pernah menakut-nakut. Itu fakta. Dari berbagai macam, Jokowi banyak nggak menepati janji. Para menteri-menterinya membisu. Tahu presidennya begitu, tidak ada komentar baik satupun. Saya nggak jelas apa maksudnya ini. Ya, itu dari pemerintah. Nah sekarang dari rakyat. Rakyat kita sudah dipecah belah. Bukan tidak sengaja, ini disengaja. Berarti pemerintah telah mendidik tidak baik terhadap bangsanya. Jokowi, jangan sangka kau menciptakan booster atau influencer. Itu adalah alat pemecah belah bangsa. Harus kau matikan, harus kau hapus itu. Tidak ada manfaatnya untuk mendidik. Ini compang-campingnya pemerintah. Belum lagi masalah hukum. Kita tahu hukum itu adalah alat kendali, alat evaluasi, tolak ukur untuk mencapai kebaikan. Bicara hukum tidak lepas dari HAM, pasti itu. Faktanya apa? Peristiwa di kilometer 50 nggak tuntas sampai sekarang. Saya ulangi, saya dari dulu secara vulgar tidak menantang, tapi dalam video ditulis Sugeng Waras menantang Kapolda. Benar! Apa yang perlu ditakuti? Itu memang benar. Begitu terjadi malamnya, paginya saya langsung menganalisa. Mana ada pertempuran yang tembak-menembak, 6 masih segar-bugar, tahu-tahu 6 mati semua. Omong kosong. Saya di pertempuran saya katakan, omong kosong. Saya jelek-jelek pelatih menembak Bahir. Saya bisa mengukur bahwa itu pasti terjadi kejanggalan-kejanggalan. Tidak mungkin, maaf, kilometer 50, ya ini mungkin kejadian yang diskenario Tuhan ya. Di situ bangsa meletus, belum ada kecepatan sekitar 140 ya. Oke, saya tenangkan, saya kendalikan terus pinggir. Sambil saya serahkan tukang ban, saya melihat situasi sekitar itu. Tapi tidak ada kaitannya dengan penembakan karena ini sebelum terjadi. Makanya begitu terjadi, saya langsung kalau saya ngomong 2 hari tuntas. 1 hari kita berdiskusi di ruangan, 1 hari saya ajak ke situ, mampus kamu. Saya nggak bakal bawa apa-apa. Saya hanya berdasarkan teori. Kok gampang sekali cuaca gelap begitu, keadaan begitu. 6 tahu-tahu tergeletak mati semua, 6 masih jago perang betul ini polisi. Tentara aja nggak bisa begitu. Taruhlah tim khusus gak akan bisa. Udah, saya di Petamburan, diwawancari saya jelaskan, ngomong kosong itu jelas. Yakin itu tidak terjadi. Terus beberapa hari setelah itu saya bangga dengan HAM, hak asasi manusia, yang intinya menemukan begini, intinya tidak mungkin tembak menembak. Wah, bangga sekali. Nggak taunya 2 hari setelah itu HAM sudah terbalik. Sampaikan itu, siapa itu? Direktur hak asasi manusia itu. Konyol. Sontoloyo. Saat itu dia menyampaikan, memperkuat kata-kata polisi. Polisi, kalau Anda itu dengar. Ini yang saya marah-marah ke HAM. Hei HAM, sebenarnya Anda itu sebagai imbangan dari hukum. Orang membuat hukum pasti akan mengatakan
mempertimbangkan, melihat HAM. Kan ini berkaitan kerat. Kalau hukum lepas dari HAM ya nggak nyambung. HAM sendiri dia masalah hak asasi manusianya, tidak terkait masalah hukum. Tapi mohon, di sekitar saya kan banyak orang-orang hukum. Sekali membicarakan hukum, jangan dilepas HAM. Itu tolak ukurnya. Jadi saya pikir enak sekali itu. Udahlah ngomong kosong. Saya langsung ngomong, saya ini bukan karena cinta sama HRS, bukan cinta sama FPI, bukan cinta sama siapa. Saya berbicara sebagai warga negara Indonesia. Jadi melihat ketidakadilan, melihat ketidakbenaran, saya merasa, loh saya dilahirkan sebagai pelatih penembak mahir, kenapa saya harus diam? Gak bisa dong. Udah tidak benar itu terjadi tembak menembak. Nah berapa hari setelah itu, kemudian ada kabar salah satu penembak itu meninggal. Kemudian lanjut. Terus akhirnya sisa 2 orang ya, sisa 2 orang. Terus akhirnya saya tanya, ini gimana? Kamu diam, gak diteruskan perkara ini? Pak katanya nanti selesai acaranya HRS ini, alah omong kosong lagi. Kamu bisa diatur. Hukum itu tidak perlu ditunda-tunda. Tidak perlu ditunda-tunda. Asal ada pelapor, kemudian ada asal itu udah jadi. Dan mohon maaf, ini kepada tim hukum yang ada di sini. Hati-hati sekali dalam penandatanganan atau pembuatan berkas acara. Saya mengalami ini, maaf, linting sedikit Mas Bintang. Waktu itu acaranya adalah acara pembelaan ya, atau keputusan terhadap pembelaan Kiflan Zain. Nah begitu dibacakan terus langsung ditolak. Kuasa hukum tanya, kenapa Pak ditolak? Dijawab bahwa yang Anda usulkan itu tidak ada di dalam BAP. Masya Allah. Saya orang luar langsung angkat tangan. Mohon maaf, saya orang luar. Hanya izin bertanya. Untung ya karena mungkin disetir oleh Allah ya. Akhirnya ketua hakim, silakan Pak Sugeng bicara apa? Saya ngomong. Oke, kalau begitu nanti Pak Sugeng bisa masuk sebagai saksi tim peringan. Makasih. Langsung malam itu saya undang teman-teman saya. Dalam waktu kira-kira seminggu ada sekitar 6.000-an, mulai jenderal, bintara, tamtama mendukung terhadap apa yang saya sampaikan. Oke. Intinya begitu. Jadi hati-hati sekali. Intinya begini ya. Kalau di dalam BAP itu hanya ada 3 perkara ABC, maka yang diuprut-uprut hanya 1 itu. Mungkin saja kelupaan saat itu sehingga oleh ini nggak dimasukkan ya. Atau memang ada tapi tidak dimasukkan oleh si pembuat BAP. Tapi ya nggak apa-apa karena sudah tanda tangani kan berarti setuju semua. Yang jelas apakah kalau ada yang kelupaan gitu nggak bisa? Ya bisa saja. Karena yang ABC itu memang yang katakanlah meringankan mereka, yang D ini yang memberatkan mereka. Itu tidak disinggung. Oh enggak? Nah, itu pengalaman kedua. Kalau pengalaman saya yang satu ini, adik saya satu ini. Nah, saya kan tahu ceritanya, namanya ya Scott. Pakai itu oleh direktur IT waktu itu siapa lupa saya namanya. Dimasalahkan tulisannya. Enggak, kejadiannya lagi ke orang tua di Buton, langsung dibawa dan pulangnya dibawa pesawat. Nah, terus ini hukum apa ini? Semua itu ada prosesnya, ada prosedurnya. Belum gelar perkara, belum ini, tahu-tahu sudah ditangkap, habis tangkap naikkan pesawat bawa pulang. Itu pun
lebih dari 18 jam tidak dikeluarkan. Saya memang bukan ahli hukum, tapi Pak, setidaknya tulang-tulang itu, hukum itu ya mesti saya baca dong, saya pelajari. Akhirnya setelah itu ada perpanjangan berikut. Nah, begitu ada kesempatan saya jadi pembela adik saya ini, langsung saya katakan di depan majelis hakim, Pak, kita harus tampung dong dua suara, dua pihak itu. Memang menurut Direktur IT sebagai pelapor, kesimpulannya apa yang ditulis Ruslan Buton ini membuat gaduh negara sehingga nanti bisa mengacukan negara. Makanya dia diambil. Daripada membuat gaduh senegara, lebih baik ngambil Ruslan Buton. Tunggu dulu, itu dari pihak mana yang katakan itu? Jangan melihat karena dia direktur IT, bukan manusianya. Karena Sugeng Waras bicara lain. Satu, jadi ada 5 poin itu yang sambil dari Ruslan Buton saya baca. Yang pertama, Ruslan Buton menceritakan fenomena kok. Kalau fenomenanya hitam, diceritakan hitam apa salah? Memang hitam. Masa suruh bohong? Terus babak kedua atau lain kedua, Ruslan Buton nyampaikan apa ya? Seorang negarawan. Negarawan itu berarti bicaranya, ucapannya dengan tindakannya patut dijadikan contoh teladan untuk kepentingan negara dan bangsa ini. Yang ketiga, bukan terus mendesak, memohon permohonan untuk mundur, permohonan. Terus yang keempat, itu masalah dalam rangka mencegah perang saudara. Jangan terjadi perang saudara. Yang terakhir, kelima, itu kaitannya dengan kesatuan dan negara bangsa. Jadi bagus. Lah apanya yang disalahkan? Apakah terjadi kegaduhan? Ya itu. Jadi mohon teman-teman hukum, jangan tanggung-tanggung setiap orang. Banyak para hukum ini yang tadi saya katakan belum mencoba dan menyerah. Belum diapa-apakan sudah ketakutan daripada saya diciduk. Saya juga masih punya anak cucu yang seharusnya bukan hanya saya, boleh-boleh saja. Tapi mohon dalam masalah seperti ini harus makanya tolong disampaikan kepada teman-teman. Jadi Ruslan Buton itu dalam melaksanakan tugas menangani pengkhianat bangsa. Tapi kok malah oke lah, kalau kita bicara masalah TSM ya, terstruktur, sistematik dan masif, ya sudah. Semua itu ya punya penguasa. Jadi yang menang ya yang kuasa. Makanya saya pernah menulis, NKRI itu bukan negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi negara kekuasaan Republik Indonesia. Nah, ini contoh, salah satu contoh hukum. Politik udah jelas. Demokrasi aja. Kita kan rasanya seperti ikut demokrasi terpimpin, bukan demokrasi Pancasila. Semua dimenangkan oleh pemimpin. Itu namanya demokrasi yang pernah tidak kita setuju waktu zamannya Bung Karno. Betul? Ini sejarah. Dan demokrasi terpimpin masih dan tetap serta terus terjadi sampai detik ini. Nah, jadi hukum politik begitu diacak-acak. BPIP temanya saja memperbaiki Pancasila. Dan apakah perlu diperbaiki? Bolehlah. Tetapi ya seperti apa? Jangan seperti sekarang, malah yang Ekasila dan sebagainya. Jadi itu ya. Belum lagi ketidakadilan hukum. Apa yang dilakukan oleh HRS itu sebenarnya dilakukan juga oleh Jokowi.
Kenapa Jokowi nggak diadili? Aneh kan? Anaknya Jokowi yang waktu itu dilantik sebagai wali kota Solo dan lain-lain dan lain-lain. Jadi kesimpulannya memang kita melihat siapapun yang bergabung dengan rejim aman. Sebaliknya siapapun yang melawan benar pun bisa jadi salah. Sampai sekarang ini saya katakan sedih saya melihat rakyat. Bicara sebenarnya takut kalau diculik, nggak apa-apa. Kalau suka bicara ini juga tidak pernah. 3 yang saya anti: bohong, benci, fitnah. Hindari jauh-jauh. Loh kok diculik dia? Saya ngomong kau udah dah. Kalau memang begitu, catat nomor HP saya. Kalau memang ini suruh telepon saya lah. Saya bukan apa-apa. Bukan apa-apa ya, sekali lagi bukan apa-apa. Pangkat juga hanya kolonel. Banyak teman-teman saya yang jadi jenderal, bahkan presiden. Pak SBY itu teman satu angkatan saya. Loh kenapa kok bisa jadi seperti ini? Itu ya masalah hukum. Masalah ekonomi adalah semua sudah tahu. Sekarang masalah Hankam. Saya ini mantan TNI, mantan pelatih. Terakhir jabatan saya Direktur Pendidikan dan Pengajaran di Sesko TNI. Sesko TNI itu lembaga tertingginya TNI. Jadi kalau di tingkat dasar secata, ada lagi secaba atau sekolah calon bintara, ada secaba, kemudian ada akabri, kemudian kelanjutannya ada sustapur, ada lagi suslapa. Kelanjutannya ada Seskoat, Sesko AL, Sesko itu sekolah tertingginya Matra. Begitu menginjak ke TNI, ya Sesko Gap itu dulu Sesko Abri, dirubah Sesko Gap, kemudian sekarang Sesko TNI. Jelek-jelek, saya dulu direkturnya di situ. Direktur itu artinya jajaran orang kedua setelah Komandan Wadah. Saya yang ngatur kurikulum, makanya saya bisa bicara bahwa Lemhanas dengan Sesko TNI itu sebenarnya nggak jauh, hanya beda siswanya saja. Sesko TNI itu 20% pelajaran militer, 80% pelajaran pengetahuan nasional. Nah, itu yang saya katakan. Agama juga begitu, budaya juga begitu. Memang bagaimanapun kita banyak harus yang berorientasi kepada budaya. Kemudian juga jangan lupakan agama. Oke lah, kita sepakati bahwa semua agama yang tidak dilarang oleh pemerintah itu berarti sudah sah, resmi. Nah, kemudian yang bagaimana itu tadi tentang fenomena. Sekarang bagaimana ini yang terpenting, solusi atau cara kita menyikapi fenomena yang itu. Karena banyak kita itu hanya melihat fenomena, mengerti, memahami, sampai menguasai, tapi tidak ada tindak lanjut. Saya tidak mengulangi lagi, jadi mohon maaf Pak Abi, saya karena terlambat. Jadi seandainya tadi belum disinggung atau sudah disinggung, ini saya samakan saja. Intinya apa? Kita harus sepakat. Undang-Undang Dasar 45 harus kita tarik kembali. Jangan seperti sekarang. Masa di itu gedung arsip, masa di kemarin hari ulang tahun kota-kota, Pancasila kok 1 Juni itu, kepalanya dibawa kemana? Pancasila lainnya 1 Juni. Berarti dia belum membaca sejarah, atau yang dibacalah sejarah Google-nya Jokowi. Begitu. Jadi kita harus yakin bahwa Pancasila yang benar adalah Pancasila yang sudah melewati proses-proses sehingga disepakati oleh seluruh bangsa. Muncullah Pancasila pada 1 Juni. Terus sekarang siapa yang paling bertanggung jawab terhadap situasi kayak ini?
Kalau saya bilang ya TNI Polri. TNI Polri. Saya harus bertanggung jawab. Ya. Kalau rakyat itu karena nggak bawa senjata aja ikut-ikutan saja. TNI Polri, saya tunjukkan. Polri sekarang punya namanya moto atau simbol atau apapun lah menyebutnya. Presisi, berarti prediktif, responsibilitas dan transparansi yang berkeadilan. Oh, itu bagus. Saya lempar topi, bagus Pak. Tapi kenyataannya itu hanya alat untuk supaya jadi Kapolri. Karena kan itu waktu diseleksi. Iya. Begitu jadi Kapolri, Pak Listio, Anda tidak konsisten. Anda tidak konsisten. Tidak memenuhi harapan rakyat. Saya tahu artinya prediktif. Saya mengerti artinya responsibilitas. Dan saya juga tahu artinya transparansi yang berkeadilan. Bukan sama sekali jelek, tidak. Banyak yang oleh polisi itu keberhasilan. Tapi terkait keutuhan presisi, saya tetap menuntut. Catat! Presisi belum terlaksana dengan baik. Presisi belum terwujud dengan sempurna. Presisi baru merupakan simbol. Maukah kalau dikatakan sejarahnya polisi berbeda dengan tentara? Polisi itu mewarisi hukum-hukum yang diproduk oleh Belanda. Kemudian dari sini disesuaikan, diperbaiki. Tapi kalau rakyat murni dari perjuangan, mulai perlawanan rakyat, tentara nasional Indonesia dan terus hingga sini. Ini dari wadahnya ya. Sekarang dari landasannya, bapak-bapak perlu tahu. Bukan karena saya dari Angkatan Darat terus ngomongkan TNI itu bagus, bukan. Tapi faktanya, TNI itu dilandasi selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu ada namanya Sabta Marga dengan Sumpah Prajurit. Sabta Marga itu mewakili kesatuan besar. Kesatuan kecil sampai kesatuan besar. Artinya bukan perorangan. Tapi kalau Sumpah Prajurit, perorangan. Makanya terukur. Sumpah Prajurit itu hanya setia dan taat kepada atasan, memegang segala rahasia tentara-tentaranya, ya, kemudian tunduk pada hukum. Loh, sederhana kan? Nah, ini saya bandingkan dengan polisi. Saya sudah ingatkan, tapi kayaknya belum ada perubahan. Kalau perlu manggil saya lah, diskusi kita. Panggil Sugeng Waras, di mana-mana bicara tentang doktrin polisi. Panggil, ayo kita diskusi. Memang faktanya benar. Polisi punya yang sejajar dengan Sabta Marga itu namanya Tribrata. Kemudian yang agak untuk perorangannya namanya Catur Prasetya. Dua-duanya mengandung kelemahan yang sangat berat, mendasar. Saya sudah sampaikan lewat tulisan terbuka, karena di dalam Tribrata itu tidak disebutkan masalah kejujuran. Yang ada hanya kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Bagaimana kalau orang nggak jujur akan bisa menilai benar atau salah? Kalau orang jujur dia akan mengatakan benar ya benar, salah ya salah. Itu kelemahannya pada Tribrata. Kalau pada Sabta Prasetya Polri itu sudah ini apa? Tidak terukur. Di situ judulnya itu untuk Bayangkara, seorang Bayangkara. Masih harus mampu
mengamankan dan sebagainya untuk keamanan selamat masyarakat. Jadi udah nggak bisa, itu satuan. Nah ini kalau memang kebetulan ada dan didengar, saya alhamdulillah. Saya bukan benci polisi. Saya orang tua angkat saya itu polisi kok. Jadi Sugeng ini hanya ingin menyampaikan, ini loh kelemahanmu, perbaiki. Barangkali kalau ini sudah diperbaiki, nah mungkin ada pertanyaan. Nah kalau begitu, apakah tentara itu mesti lebih baik dengan polisi? Belum. Semua baik. Makanya kadang-kadang saya juga heran kalau orang menyalahkan polisi. Polisi itu kalau kita mau ke kantor-kantornya, masjid-masjidnya lebih bagus daripada masjid-masjid kita, termasuk TNI. Dan mereka juga tiap hari Jumat itu ada Jumatan ceramah-ceramah. Jadi jangan menganggap sebelah mata. TNI Polri juga banyak orang yang ketakwaannya, keimanannya melebihi kita. Bahkan saya pernah ke salah satu babinsa, ada seorang bintara polisi. Wah gila, saya panggil Pak Ustadz. Loh, jadi kita harus pandai-pandai, jangan langsung polisi jelek, TNI jelek, bukan. Kita bicara padanya, yang baik-baik, yang jelek ya jelek. Ya, itulah kira-kira yang saya koreksi masalah HAM. Kemudian masalah-masalah hukum terkait apakah Omnibus Law, TK itu jangan disangka legal semua. Pasti ada yang ilegal yang kita tidak tahu. Pasti. Saya sebagai seorang militer yakin itu. Jadi kalau yang legal misalnya datang 30 orang atau 100 orang, mungkin yang tidak legal itu bisa saja lebih banyak daripada itu. Begitu masuk dia dikandangkan ke asramanya, ke perumahannya. Terus habis itu apa? Bisakah bisa kontrol? Kalau di daerah Morowali, bisakah RT RW-nya masuk? Itu kelemahan kita. Kita tidak tahu apakah barang di bawah itu semua adalah alat-alat teknik, teknologi terkait dengan proyek. Saya waktu di Vietnam ditanya, Pak, bagaimana pandangan Indonesia terhadap Vietnam? Saya kolonel waktu itu. Tapi ada yang komandan saya, jenderal, udah biar Sugeng aja yang bicara. Saya jawab. Karena namanya di rumah orang kita juga harus. Tapi jawaban saya secara diplomasi, secara jawaban akademis. Kita sadar Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Dari pulau itu banyak celah-celah. Jadi kita tahu persis bagaimana kelemahan kita dan bagaimana mengatasi. Makanya kita punya kunci-kunci. Kunci 1 kalau musuh datang sini, kunci 2 kalau musuh datang sini, kunci 3 musuh datang sini, kunci 4 dan seterusnya. Jadi itu menghadapi bahaya dari luar. Bagaimana dari dalam juga ada kuncinya. Bagaimana luar dan dalam bersamaan ada kuncinya. Ada. Jadi kita itu masalah kesiap-siapkan itu ada. Tetapi kenapa semua diam? Doktrin itu ditinggalkan. Namanya kemanunggalan ABRI dengan rakyat itu nggak bisa ditawar-tawar. Daerah kita luas, jangkauan TNI Polri itu pasti terbatas. Nggak akan dia bisa menjangkau ke seluruh pelosok, ke seluruh perempatan pertigaan. Itu semua dari rakyat. Makanya jangan dijauhi rakyat. Saat ini saya menilai Pangdam yang paling bagus adalah Pangdam 3 Siliwangi. Terkait dengan memelihara kemanunggalan ABRI dengan rakyat. Pangdam Siliwangi itu hanya menulis, kalau ada tentara yang menyakiti rakyat, laporkan ke nomor telepon ini. Padahal nomor teleponnya itu nomor teleponnya Panglima. Tapi dengan begitu prajurit tertib luar biasa. Jadi tidak menyalahkan orang lain, tidak menyinggung orang lain, hanya memberi instruksi kepada bawahannya. Kalau ada tentara yang menyakiti rakyat, laporkan ke nomor bla bla. Itu siap satuan di pasar. Wah, dalam hati top. Nah,
Jadi nama-nama manusia ada kelamanya. Mari kita juga melihat dari senior-senior kita. Dulu Pak Tri Sutresno pernah jadi anggota PDIP. Tapi belakangan ini bagaimana Pak Sutresno melihat situasi negara. Kemudian melihat orang yang sekiranya layak untuk menghadapi dan sebagainya dan sebagainya. Lah karena Pak Kunto itu juga masih ada kaitannya dengan Pak Tri Sutresno, saya yakin bersih. Nah itulah ya tentang bagaimana. Nah sekarang saya tutup dengan kesimpulan bagaimana kita menyikapi. Satu, kita harus bersatu. Jangan cari panggung sendiri, jangan mencela teman sendiri, apalagi menjatuhkan teman sendiri. Marilah kita sama-sama. Memang ini paling sulit karena kita sudah terpecah belah. Itu yang satu. Dari orangnya ya. Kemudian yang dari masalahnya, masalah perbedaan itu sendiri, marilah kita lihat perbedaan kecil jangan dibesar-besarkan. Syukur kalau yang perbedaan besar itu bisa disatukan. Terus yang ketiga, kita jangan mudah terprovokasi dan juga jangan suka memprovokasi. Udah, itu penting. Artinya kita punya ketahanan diri, tidak terprovokasi. Dan kita tidak mudah memprovokasi karena kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kesimpulan terakhir, bahwa kita itu hidup tidak hidup sendiri. Kita dilahirkan dari perut seorang ibu dan itu semua lantaran dari kekuasaan Allah. Maka untuk diri sendiri, ini termasuk saya juga menasihati ke diri saya, kita jangan sombong, kita jangan takabur, tidak terbang karena pujian dan tidak tumbang karena cacian. Biasalah, tanggapi sewajarnya kalau kita dipuji orang dan tanggapi sewajarnya kalau kita dicaci orang. Nggak usah dimasukkan dalam hati sehingga kita susah. Dan khusus bagi yang beragama Islam, saya menghimbau, sadari, pahami dan laksanakan namanya kelompok-kelompok solusi atau pemecahan persoalan. Orang Islam menghadapi satu dari Al-Quran, kedua dari hadis sebagai pelengkap. Al-Quran itu adalah ilmu yang lengkap dunia akhirat. Hadis adalah pelengkap Al-Quran karena makin kesini makin sini. Dan yang ketiga, ijma. Ijma itu artinya kemufakatan. Dan yang terakhir adalah kias atau diskusi. Kalau sudah melalui tingkatan ini, insya Allah apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas, dan apa yang kita harapkan mudah-mudahan bisa terwujud. Sekali lagi, terima kasih kepada Mas Bintang yang sudah nggak ada orang yang nggak tahu beliau adalah sosok seorang yang punya prinsip. Kita tidak miskin, tapi jangan sampai kehilangan prinsip. Makanya ada pepatah, prinsip terhadap normatif, tetapi perlu luas terhadap sesuatu yang sulit diterjemahkan. Pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca dari semua pertanyaan itu. Dan sekali lagi terima kasih kepada saudara saya, teman saya yang ada di samping saya, yang begitu lugas dan bagus menambah wawasan kita. Hanya karena saya dari tentara, makanya saya sudah mengantisipasi sebelumnya. Kenapa saya pakai baju luring? Biar tetap tercermin bahwa sejak mau merdeka, setelah merdeka sampai sekarang, kemanunggalan jiwa TNI dengan rakyat itu terus kita. Kalau masalah ada beberapa oknum yang sementara
berseberangan pendapat dengan kita ya silakanlah, nanti kan Pilihan itu. lama-lama saja. Oke lah, saya langsung jawab saja. Bahwa satu gajah tadi dilihat dari utara oleh beliau, dari selatan oleh beliau, dari timur oleh Pak Arbi, saya dari baratnya sekarang, sehingga lengkap gajah itu apa. Saya melihat bahwa secara total, kalau kita mau evaluasi jujur, kita tuh kekurangan manajemen. Manajemen multi bidang. Sekarang saya bicara dari bidang organisasi. Saudara-saudara, organisasi yang paling valid di Indonesia itu hanya dua sebenarnya, TNI dengan Polri. Lainnya itu belum. Artinya secara fisik TNI Polri itu menjangkau dari tingkat pusat sampai daerah, sehingga kalau ada apa-apa Jokowi itu kerjanya apa bisa atau Kamtibmas. Nah, maka seluruh Indonesia dalam waktu singkat saja sudah tercover. Ya. Kemudian kenapa saya berbicara organisasi? Karena organisasi itu paling pokok, paling penting. Paling penting. Kita punya tujuan. Oke, tujuannya jelas, sasarannya jelas. Kriterianya yang mau ingin kita capai jelas. Maka kita mesti terpikir agar dapat terlaksana secara efektif efisien, kita harus bagi bagaimana bingkai ruang waktu, maksudnya ruang dan waktu. Jadi kalau misalnya kita punya rencana, kita mesti pikir apa yang ingin kita capai. Telah dicapai maka tersirat, berarti ruang dan waktu kita pikirkan. Oh, berarti ini loh yang ingin kita capai ruangannya. Oh, inilah waktu yang ingin capai, sehingga secara bertingkat, bertahap dan berlanjut itu jangka pendek, menengah, panjang itu tergambar. Jadi tidak mungkin kita punya niat terus serabutan gitu aja maunya berhasil, enggak mungkin. Itu sangat impossible. Nah, terus organisasi yang baik itu seperti apa? Saudara-saudara, sebenarnya yang paling sempurna itu ya kita ini manusia. Jadi organisasi yang paling sempurna, ada kepala, ada badan, dan ada anggota badan. Kepala ada mata, hidung, mulut, telinga, otak, gigi. Terus di dalam badan ini ada jantung, empedu, macam-macam. Dan di dalam anggota badan ada tangan yang untuk berbuat dan ada kaki untuk pedoman. Bahkan yang terjelek pun lengkap Allah itu memberikan. Mohon maaf, namanya alat pembuang kotoran kita itu jangan dianggap jelek, itu berfungsi. Jadi organisasi itu mulai otak sampai alat pembuangan itu semua punya fungsi masing-masing. Nah, kalau ini bersatu, makanya sekarang apa tujuan kita? Tujuan kita ini, maka sudah harus kita siapkan kira-kira kapan harus selesai. Nah, jadi tadi, kemudian apa organisasi yang kita buat? Nah, kalau ini sudah kita ciptakan, maka kita sisa mencari awal-awal yang tepat. Jadi di sana ada think tanknya atau dapur pemikir, kemudian ada tingkat menengah dan ada tingkat pelaksana. Jadi tidak mungkin lah misalnya di dalam TNI itu jenderal yang sudah tua seperti saya harus maju terdepan untuk enggak. Jadi semua itu ada fungsinya masing-masing. Itulah kita yang mikir untung ruginya. Dan lebih parah lagi, kita itu kalau saya lihat ya, masih mengedepankan egoisme atau individu. Padahal semua itu ada tatanannya, bagaimana kita berpikir.
Kalau kita berorganisasi mau punya tujuan, mestinya kita berpikir ada komandan, ada yang dikomandani. Kalau di TNI Polri itu rata-rata pikir seorang komandan harus menguasai namanya K3I, Komando Kendali Informasi dan Komunikasi. Jadi agar dia bisa mengomando, dia perlu informasi. Dan berani mengomando berarti harus mampu mengendalikan. Nah, semua itu bisa berjalan lancar apabila ada komunikasi yang lancar. Nah, itu kita harus koreksi diri kita. Mampukah kita seperti itu? Jangankan komando, mau nunjuk siapa komandonya saja kadang-kadang masih berebut. Menurut teman saya, ini loh yang cocok, ini loh yang cocok. Contoh yang paling kecil. Memang untuk tingkat partai sekarang itu udah membicarakan masalah siapa yang pantas diangkat presiden. Tapi kalau yang bukan partai itu barangkali apakah sudah waktunya kita sekarang memperdebatkan dan membahas detail tentang ini yang kita pilih. Saudara-saudara, jadi ini yang ditunggu-tunggu oleh rejim kita. Dikasihkan, disebarkan persoalan agar kita mengerjakan itu. Di sisi lain dia mencari persiapan-persiapan yang lebih detail. Dan kalau kita bicara pemilu, kita nggak bisa meremehkan sistem. Sistem aja sekarang belum kok. Kenapa belum? Sengaja. Nanti pada waktu yang mepet, di sisi lain cara administrasi mulai RU sampai RUU sudah siap. Nah, RUU disosialiskan paling 1 hari 2 hari, habis itu ditarik lagi orang terus jadikan undang-undang. Jadikan undang-undang kalau sudah melanggar makin berat risikonya. Itu bisa dikerjakan karena ya ada TSM tadi. Terstruktur, terorganisir, kemudian sistematik. Nah, jadi di dalam kita memandang selalu istilah perangnya itu harus ada apa ya? Kalau kita bahasa Indonesia kan itu satu, kita harus mampu melihat kemampuan kita. Yang kedua, mampu melihat kelemahan kita. Yang ketiga, melihat peluang yang ada. Dan yang keempat, melihat kendala yang ada. Maka dengan kemampuan, kelemahan, kemudian kendala dan peluang, katakanlah 1000 kali perang, 1000 kali menang. Kita belum sampai ke sana. Jadi kita sekali lagi menurut saya bisa salah, bahwa sekarang itu kita masih mengedepankan egoisme. Dari ulama ini akan menjualkan ini. Padahal seharusnya ada yang berani tampil satu dek, mari kita kumpul. Ini. Begitu. Dan kalau namanya sifat satria atau juang udah banyak cara untuk menghindari atau memperkecil dari kemungkinan hambatan. Makanya saya ulangi sekali lagi, saya sebelum berangkat ke ini sudah punya prediksi bahwa ini nanti akan begini, saya harus begini. Yang kedua, kemampuan untuk melakukan 3 hal kita hampir tidak terpikirkan. Yang nomor 1 mengantisipasi atau mencegah. Yang kedua menindaki. Yang ketiga memulihkan. Itu harus dipikirkan. Oh iya, kalau bergerak ini apa yang perlu saya siapkan? Apa yang perlu saya antisipasi? Apa yang kira-kira akan terjadi? Setelah itu berarti apa yang kita lakukan? Setelah kita lakukan pasti ada risiko. Apa kira-kira risiko? Baik dari diri kita sendiri maupun yang kita ini. Ini kita siapkan pemulihannya. Nah, itu semua sudah secara teori di ilmu perang atau pertempuran itu. Sehingga namanya tingkat strategis, operasional, taktis sampai teknis itu sudah punya pembagian masing-masing. Oh, tingkat strategis yang mikir ini, tingkat operasional yang kerja ini, tingkat taktis yang berjalan ini, tingkat teknis yang berpikir ini. Nah, seandainya kita mau bersatu begitu, insya Allah. Karena sekarang itu yang saya katakan tadi, kita sudah parah pecah belah itu, sudah sangat parah.
Saya bicara, ya mohon maaf ini apa adanya ya. Namanya di kesatuan ulama saja jangan digambarkan seperti ulama itu satu aliran. Benar. Aku itu kemana-mana selalu ke apakah ke ini, udahlah saya katakan tidak saya sebutkan namanya, jelas susah. Tapi kita tidak boleh menyerah, makanya langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Mas Bintang saya sangat mendukung. Kita jangan melihat satu titik ini bisa berkembang. Mungkin tadi yang dikatakan ini baru tingkat ini, dan menjawab Pak Dul tadi ya, sebenarnya ya mohon maaf mungkin nggak terima ini apa itu, nggak terima undangan ya. Kalau terima maka kita judulnya itu memperbaiki kecompang-campingan ini. Nah, memperbaiki dalam rangka masih tingkat perencanaan. Jadi belum sampai turun. Maka dalam saya katakan manajemen ini sangat kompleks. Dari segi kegiatannya, mulai rencana dan perencanaan itu beda lagi loh. Perencanaan, rencana, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan itu beda-beda. Seandainya kita bersatu bersama-sama berpikir ini, nggak ada yang berani dengan rakyat. Karena rakyat itu memang dibutuhkan kedaulatan rakyat hanya sekarang lontong. Kalau kita mau jujur, negara Rusia itu hanya beberapa Clinton yang bikin. Nggak perlu saya sebutkan di sini, kita bisa mengira-ngira. Kalau gitu semua kita sadarkan, nggak bisa sadar kita habisi, selesai. Jadi kesimpulan saya, kita jangan merasa kecil hati. Apa yang kita capai sekarang, sekecil apapun, tetap ada hikmahnya, tetap ada manfaatnya. Contoh, pada waktu kita unjuk rasa, pengikut sedikit, penonton sedikit, hasil sedikit, nggak apa-apa. Ini kan letupan-letupan kecil, lain terus nyusul. Karena tanpa itu nggak akan. Dan itu ada semacam pengecauan bahwa aparat akan melewah, kekuatannya begini-begini saja. Nah di belakang itu kalau memang apa yang saya sampaikan tentang manajemen ini kita bina, waktu saat dah, contoh yang kecil dan sekarang terjadi. Petralite mau diaplikasikan. Jadi kalau nggak punya HP ya nggak bisa beli. Malah HP disuruh bawa ke tempat bensin yang selama ini dilarang bawa HP di area bensin. Kalau saya ngomong, ya sebenarnya pendek berpikirnya rejim ini. Jawabannya gampang kok. Kalau memang nggak punya itu dalam waktu singkat, apalagi mudah dan paling rawan ya, kita bakari semua SPBU itu tuh. Udah selesai. Akhirnya yang rugi siapa? Pemerintah juga. Dia nggak bisa jual bensin karena bensinnya di dalam ini. Rakyat banyak nganggur, nggak bisa kemana-mana, hancur. Daripada ke asrama TNI Polri, waduh dijaga ketat. Nah, kalau di pom bensin berapa sih jumlahnya pom bensin se-Indonesia? Itu perlu dicetuskan. Saya bukan memprovokasi. Sekali lagi saya bukan memprovokasi. Saya justru mengingatkan kepada rejim. Iya. Jangan itu dilaksanakan. Kalau itu dilaksanakan, namanya orang nggak sama ya. Iya. Kalau ada sakit hati, woi bakar aja habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Ruslan Buton masih ada. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mesrai bumi Nusantara. Setelah merdeka harus merdesa. Salam merdesa, adil, makmur, beradab.
Salam merdesa, 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 merdesa.